Sebagai akibat daripada satu coup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong D adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah. Kudeta merangkak itu bergelimangan darah. Teror dan teror tidak henti-hentinya, saling susul-menyusul, seolah tiada yang mampu menghentikannya. Teror mental dan fisik yang dimulai sejak 1965 dilanjutkan pada pemilu 1972. Gembar-gembor bahaya laten PKI terus didengungkan untuk memperkuat rezim Soeharto. Pertama, darah para jenderal yang dibantai pada tanggal 1 Oktober 1966. Kedua, darah Untung dan Suparjo yang dimanipulasi. Ketiga, darah Samka Maruzaman yang dikhianati. Dan keempat, jutaan kaum komunis, keluarga, simpatisan komunis, keluarga mereka, kaum buruh, dan para petani. Teorinya, penguasa Orde Baru selalu menciptakan musuh semu bagi rakyat. Rakyat diberi musuh semu berupa momok bahaya laten PKI. Inilah teror mental. Sedangkan bagi mereka yang kritis, seperti para mahasiswa, dikenakan teror mental dan fisik. Soeharto yang pada 1966 menggerakkan mahasiswa dalam perjalanan kekuasaannya malah meneror mahasiswa. Terhadap mereka yang kritis dan suka berdemo, dilakukan penangkapan, interogasi, bahkan disiksa. Pada pertengahan 1970-an, sudah beredar anekdot yang mengkritik keserakahan keluarga Soeharto. Misalnya, kalangan mahasiswa memberi julukan istri Soeharto, Siti Soehartinah, biasa dipanggil Ibu Tin, dengan julukan Ibu Tin Persen. Artinya, Ibu 10%. Menurut pembicaraan di kalangan mereka, Ibu Tin sering minta komisi 10% jika ada investor asing masuk ke Indonesia. Teror yang disebar oleh rezim Orde Baru seolah-olah merupakan unjuk kekuatan setelah membantai jutaan kaum komunis, keluarga dan simpatisannya. Seolah diumumkan, jangan macam-macam dengan penguasa, buruk kepada masyarakat. Perkelahian massal di Sambas, Kalimantan Barat yang memamerkan pembantaian yang mengerikan. Di koran dipasang foto kepala manusia tergeletak di pinggir jalan. Isu dukun santet di Jawa Timur malah lebih gila lagi. Kepala manusia yang sudah terpenggal ditusuk dengan bambu runcing dan diarak keliling kota. Di Malang, kepala manusia yang sudah terpenggal diikat lantas diseret dengan sepeda motor yang melaju keliling kota. Peristiwa-peristiwa yang disebutkan belakangan ini sudah bukan dilakukan oleh tentara lagi, tetapi oleh rakyat terhadap rakyat. Namun ini semua adalah warisan dari pembantaian kaum komunis yang sangat brutal di masa lalu. Pelajaran buruk yang diwariskan ke generasi berikutnya. Mengetahui kejahatan kemanusiaan dan tidak mencegah saja sudah merupakan kejahatan terhadap manusia.
Lalu di mana tempat Soeharto yang luput dari hukum? Soeharto mengatakan bahwa dia berada di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto sampai menjelang tengah malam, lantas pulang ke rumah. Sekalipun kita mencoba melupakan sejenak bahwa ucapan Soeharto itu dusta, namun pulang ke rumah dan tidur pula setelah mengetahui pasti bahwa beberapa jam lagi rekan-rekan jenderal akan bertemu maut. Betapapun adalah kejahatan, kualifikasi yang bagaimana yang semestinya diberikan terhadap kejahatan Soeharto yang telah membunuh jutaan manusia dan membuat sebagian lain merana di penjara. Ya, kualifikasinya apa? Penghancuran PKI yang diikuti dengan pembunuhan jutaan manusia mendapat dukungan kekuatan imperialisme internasional, terutama Amerika Serikat yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Ini adalah bentuk penghancuran struktur suatu negara, khususnya Indonesia, yang sangat besar sejak Perang Dunia Kedua. Kekejamannya tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh siapapun, termasuk oleh kita sendiri, juga orang-orang yang menyaksikan langsung semua peristiwa di tingkat elit politik Indonesia saat itu. Peristiwa ini bukan hanya peristiwa intern Indonesia, tetapi Indonesia dan dunia. Ini merupakan letupan konflik yang sebenarnya sudah lama ada antara mahakuasa imperialisme internasional dengan hak menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia di pihak lain. Indonesia hanyalah tempat peristiwa, sedangkan karakternya bersifat dunia. Ini sebuah tragedi yang secara moral merupakan kejahatan peradaban umat manusia. Sebagai konsekuensi logis dari peristiwa ini adalah memfasiskan kehidupan negara, bertentangan dengan harapan ahli-ahli teori modernisasi. Hasil dari semua itu adalah penyebaran kapitalisme, termasuk ke Indonesia. Tetapi di Indonesia, penyebaran kapitalisme tidak diikuti dengan lahirnya negara berjuis demokrasi liberal seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Hal itu tidak tercipta di Indonesia. Sebagai gantinya, ternyata perkembangan kapitalisme di sini melahirkan negara birokrasi militer. Pada perkembangan berikutnya, melahirkan berbagai persoalan bangsa yang sulit diatasi oleh generasi penerus. Di sisi lain, kebungkaman terhadap kejahatan manusia dan kemanusiaan harus segera diakhiri. Atas nama kawan-kawannya, keluarga dan kerabat korban, atas nama semua anak bangsa yang dibunuh, atas nama anak-anak yang kehilangan orang tuanya, atas nama anak-anak yang selama bertahun-tahun hidup ibu di penjara, atas nama golongan manapun yang sudah dianiaya dan disembelih oleh rezim Soeharto. Maka Subandrio pun menyerukan akhiri kebungkaman ini kepada mereka yang merasa sebagai demokrat, baik di dalam maupun di luar negeri. Pecahkan kebungkaman ini. Hari sudah tidak lagi terlalu pagi, matahari sudah di atas ubun-ubun. Eksistensi rezim kriminal Soeharto ditegakkan oleh segelintir elit Indonesia, para jenderal fasis, pendukung sipil dan teknokratnya, serta kaum konglomerat yang kemudian terbukti serakah dan rakus. Mereka mengembangkan model kapitalisme abad ke-18 yang tidak manusiawi dalam memacu kapitalisme di Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Sekarang ini tidak lagi terlalu pagi kita memasuki titik awal. Kita harus bangga, karena titik awal ini dimulai oleh generasi muda Indonesia yang tidak ragu menghadapi kekuatan kriminal dan uang hasil korupsi rezim Orde Baru. Luruskanlah sejarah yang telah mereka bengkokkan selama 3 dekade. Pecahkan kebungkaman. Ditulis oleh Dr. Haji Subandrio dalam kesaksianku tentang D30S.
Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.